Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 17. Beberapa hari ini Damar terus memperhatikan Dinar dari kejauhan. Damar juga tahu jika Dinar sudah kembali bekerja. Dinar yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya bergegas merapihkan meja kerjanya, dan keluar dari kantor. Langkah kakinya terhenti, melihat Damar yang tengah bersandar di bodi mobilnya. "Aku sudah lama menunggumu," ujar Damar menatap Dinar. "Aku ingin bicara denganmu." Dinar tidak menolak. Ia masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara, sampai Damar memberhentikan mobilnya di sebuah resto. "Kamu ingin makan apa?" tanya Damar gitu mereka duduk. "Aku tidak lapar," ketus Dinar memasang wajah dingin. "Oh baiklah, setidaknya kau pasti haus." Damar memanggil seorang pelayan dan memesan minum. "Katakan saja apa yang ingin kau bicarakan." "Aku ingin meminta maaf atas sikap ibuku yang sudah memecatmu. Aku rasa tidak ada yang perlu dimaafkan. Itu sepenuhnya hak Nyonya Sarah. Lagi pula kau lihat, aku sudah mendapatkan pekerjaan baru. Itu bukan masalah untukku," ujar Dinar berdiri dari duduknya. "Tunggu." Damar menahan lengan Dinar yang hendak beranjak pergi. "Aku belum selesai bicara. Aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan," balas Dinar, melepaskan lengannya lalu bergegas pergi keluar dari resto. Dinar menaiki taksi yang melintas. Sepanjang perjalanan pikirannya terus berkecamuk. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya benar, menghindar dari Damar agar Damar benar-benar melupakannya. "Dinar, aku kangen kamu. Besok kita harus makan bersama." Dinar tersenyum melihat pesan yang diterimanya dari Cindy. Sejak mereka bekerja di tempat yang terpisah, Dinar memang belum bertemu lagi. Hari Minggu berikutnya Dinar dan Cindy janjian untuk bertemu di salah satu mall. "Dinar," seru Cindy melambaikan tangannya seraya berjalan ke arah Dinar. "Aku kangen kamu." Cindy memeluk Dinar. Gadis ceria itu selalu menunjukkan senyum riangnya. "Aku juga kangen kamu." Mereka bersenda gurau seraya berbelanja beberapa pakaian. Setelah cukup lama mengitari mall tersebut, mereka singgah di sebuah kafe untuk makan siang. "Bagaimana? Tempat kerjamu menyenangkan?" tanya Cindy seraya menunggu pesanan mereka datang. "Menyenangkan," jawab Dinar. Setidaknya ia tidak bertemu dengan Damar dan Tiara di sana. "Dinar," panggil seorang pria yang spontan membuat Dinar menoleh. "Darwin." Dinar tampak terkejut melihat kedatangan Darwin yang tiba-tiba. Sebelumnya Darwin memang bertanya ia sedang ada di mana, namun tak menyangka jika Darwin akan menyusulnya. "Sepertinya aku mengganggu makan siang kalian." "Tidak sama sekali mengganggu," balas Cindy cepat. Justru terlihat senang dengan kedatangan Darwin. Dinar tersenyum tipis. Ia langsung bisa menerka jika Cindy menyukai Darwin. "Ayo duduk." Cindy mempersilahkan Darwin duduk di sebelahnya. Darwin tersenyum dan bergabung untuk makan siang bersama. "Sepertinya aku." Dinar melilirik jam tangannya. "Aku akan mengantarmu pulang," sela Darwin cepat. "Aku mau membeli sesuatu," balas Dinar sedikit tertawa. Belum juga ia selesai bicara, tapi Darwin sudah menawarinya tumpangan seperti seorang supir online. "Baiklah, aku akan menunggumu berbelanja," tawar Darwin. "Tidak usah, lebih baik kamu antar Cindy pulang. Sepertinya taksi jarang melintas di sekitar sini," ujar Dinar sengaja memberikan ruang untuk mereka berdua. "Oh ya, kebetulan aku harus cepat pulang. Kamu bisakan mengantarku pulang?" pinta Cindy.
Tentu ia tidak menyiakan kesempatan yang diberikan Dinar. Kalian pulanglah, aku harus mencari barang lain. Dinar beranjak dari duduknya dan bergegas pergi. Dengan sedikit terpaksa Darwin pun mengantar Cindy pulang. Sepanjang perjalanan Cindy terus saja berkicau, bercerita banyak hal pada Darwin. Walau Darwin terlihat tak menanggapinya, ia hanya fokus menyetir dengan pikirannya yang tertaut pada Dinar. Darwin, type wanita seperti apa yang kamu sukai? Tanya Cindy dengan polosnya, berharap Darwin menyukai type wanita yang ceria dan manis seperti dirinya. Seperti Dinar, jawab Darwin spontan. Senyum Cindy yang semula mengembang, mendadak menghilang gitu mendengar kata Dinar. Seharusnya Cindy tak terkejut, karena sudah jelas terlihat Darwin menyukai Dinar. Tapi tetap saja Cindy menaruh harapan pada pria yang sudah lama disukainya sejak mereka satu kampus. Maaf tadi aku tidak fokus, ujar Darwin mencairkan suasana yang tiba-tiba mendingin. Tidak apa-apa, aku mengerti, balas Cindy tersenyum dan lebih memilih tak banyak bicara lagi. Setelah cukup lama memilih barang yang diperlukannya, Dinar pun memutuskan untuk pulang. Saat baru saja keluar dari mall, Dinar melihat beberapa anak-anak yang baru saja turun dari mobil mewah berwarna hitam. Anak-anak itu berhamburan, namun ada seorang anak yang asik memegang bola, namun bola itu justru menggelinding liar. Anak laki-laki itu mencoba mengejar bolanya. Tanpa disadari bola itu menggelinding ke jalan raya. Dari kejauhan Dinar melihat ada mobil berwarna putih yang seakan siap menabrak anak tersebut. Awas! Pekik Dinar menjatuhkan paper bag belanjaannya, dan berlari kencang ke arah anak tersebut. Dinar berhasil meraih pergelangan tangan anak tersebut. Dinar memekik kesakitan, merasakan tubuhnya yang langsing tersungkur ditabrak mobil di belakangnya. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut berteriak histeris, dan bergegas menghampiri Dinar. Bagas, di mana Bagas? Damar yang baru keluar mobil memutar pandangannya, mencari salah satu anak pantai yang hendak diajaknya berbelanja tiba-tiba hilang. Damar memicingkan matanya. Dari kejauhan tampak orang-orang berkerumun. Bagas melihat anak itu di kerumunan. Damar bergegas menghampiri. Bagas, sedang apa kamu di sini? Tanyanya melihat anak itu terduduk lemas sambil menangis. Kakak ini menolongku, tapi dia terluka, jelasnya. Dinar, betapa terkejutnya Damar melihat Dinar yang tergeletak tak berdaya, dengan beberapa luka di tubuhnya. Mbak ini tadi keserempet, nolong anak ini mau ketebarak, tapi mobil makabur. Jelas seorang warga yang melihat kejadian tersebut. Cepat bawa ke mobil saya, perintah Damar panik. Warga pun segera memasukkan Dinar ke dalam mobil. Damar meraih ponselnya, menghubungi asisten pribadinya untuk mengurus anak panti yang tadi dibawanya. Dengan rasa panik yang melanda, Damar melajukan mobilnya secepat mungkin. Dinar, bertahanlah, gumamnya cemas melirik Dinar yang tak berdaya di kursi belakang. Sesampainya di rumah sakit, Dinar segera ditangani petugas medis, sedang Damar menunggu di depan ruang IGD. Di dalam mobil, Cindy tampak kebingungan mencari satu paper bag-nya yang tidak ada. Cari apa? Tanya Darwin. Satu paper bagku tidak ada, sepertinya ke bawah Dinar. Cindy meraih ponselnya mencoba menghubungi Dinar. Halo Dinar, kamu sudah pulang? Sepertinya satu pakaianku terbawa, ujar Cindy gitu panggilannya tersambung. Ini aku Damar. Pak Damar. Cindy mengerutkan keningnya. Ia mengecek kembali nomor yang dihubunginya. Benar itu nomor Dinar. Gitu juga Darwin yang mendengar hal tersebut seketika meradang. Berpikir pasti Dinar tengah bersama Damar. Dinar kecelakaan, dan sekarang dia sedang di IGD. Jelas Damar.
Kecelakaan, seru Cindy panik. Dinar kecelakaan, tanya Darwin yang juga tak kalah panik. Beritahu di mana rumah sakitnya, aku ke sana sekarang, ujar Cindy setelah Damar memberitahukan alamatnya. Cindy menutup teleponnya. Darwin menginjak pedal gasnya, memacu kendaraannya lebih cepat.